Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bai dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 27 Jun 2021, hari Minggu biasa ke-8. Injil renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 hingga 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pembacaan dari Injil Markus hari ini dipenuhi dengan kuasa, kelembutan, dan kasih yang penuh ketegangan dan unik dari Tuhan kita secara pribadi. Ketika utusan dari keluarga Yairus datang dan mengatakan bahwa anak perempuan Yairus telah mati dan Yesus hanya akan membuang masa jika melawat ke rumah Yairus, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dalam tindakan Yesus menyembuhkan anak kecil itu, secara simbolik Yesus berkata kepada kita, "Kamu mungkin merasa bahwa anak kecil itu telah hilang, dan untuk melihatnya adalah suatu perkara yang membuang masa. Aku yang melihat semua perkara, melihat bahwa tidak semua akan hilang. Anak kecil ini berbaloi untuk masaku." Yesus kemudiannya meneruskan lawatannya ke rumah Yairus, di mana Yesus mengambil tubuh anak kecil yang sejuk dan sudah tidak bernyawa itu di pangkuannya dan memanggilnya untuk bangun. Dan saudara dan saudari, sudah semestinya kita semua adalah umpama anak kecil itu. Namanya tidak disebutkan di dalam kisah yang kita dengar sebentar tadi, agar kita dapat meletakkan diri kita pada kedudukannya, agar kita dapat mengingat bagaimana kita juga merasa lumpuh dan cacat karena ketakutan-ketakutan kita, kekurangan diri kita, dan kegagalan yang kita alami. Malah, ada kalanya kita merasa kita sudah mati karena dunia yang menekan kita. Dan sama seperti anak kecil itu, ada kalanya kita merasa ditinggalkan atau kecewa karena tindakan orang lain terhadap kita. Pada masa-masa inilah, Yesuslah yang akan menjawab setiap panggilan kita memohon pertolongan. Dia tidak pernah berputus asa dengan kita, biarpun hati kita mungkin telah berputus asa, dan Dia sudah ada di samping kita, memegang tangan kita dan memberi kita rahmat-Nya untuk kita bangkit. Dia memandang kita sebagai anak kesayangan-Nya yang berbaloi bagi masanya dan sentiasa memerlukan kasih dan penyembuhan-Nya. Sebelum tiba ke rumah anak kecil itu, Yesus sempat berhenti di perjalanan dan menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Dengan iman, wanita itu menyentuh ujung jubah Yesus dan yakin akan disembuhkan. Nah, bila Yesus menyadari bahwa seseorang telah menyentuh jubahnya, Dia berhenti dan mencari siapakah yang telah menyentuhnya. Yesus boleh saja terus berjalan dan tidak peduli, tetapi tidak. Yesus berhenti dan melihat sekeliling, mencari siapakah yang menyentuh jubahnya. Ketika wanita itu tampil dan mengaku, Yesus menyapanya dengan penuh belas kasihan. "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara dan saudari, sekali lagi Yesus menyapa dengan penuh kasih, karena Yesus tahu wanita itu berbaloi bagi masanya. Yesus tidak membersihkan bekas sentuhan di jubahnya, atau meneruskan perjalanannya dengan tidak peduli, atau meminta wanita itu supaya memohon kesembuhan daripadanya secara bersemuka. Yesus berhenti, Dia mendengar, Dia memberi respon dengan penuh kasih, dan Yesus bukan sahaja menyembuhkannya dari kesukaran fisikal, tetapi juga
menyembuhkan apa saja penyakit mental dan kerohanian yang membelenggu hidupnya, serta menawarkan damai kepadanya. Saudara dan saudari, pada masa ini juga kita dapat mengandaikan bahwa kita sedang berbicara secara terus kepada Yesus. Tidak kira siapa kita, tua atau muda, di mana kita berada, di jalanan atau di rumah, Tuhan sentiasa ada untuk kita temui, dan Dia mau bertemu dengan kita, mau mendengar kita. Dia memberi respon dan Dia mengasihi, karena kita adalah berbaloi bagi masanya, dan hati kita merindui kasih dan kesembuhan darinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.